Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyudi, NIM 1914216, kelas IF 6KP, mata kuliah Komputer Forensik, Universitas Bina Dharma, dengan dosen Surya Yusra MKOM. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial akuisisi atau imaging menggunakan flash disk 4 GB pakai aplikasi FTK Imager. Langkah pertama yang perlu kita siapkan yaitu flash disknya. Di sini ya, saya sudah sediakan flash disk 4 GB dengan berbagai file yang ada di dalam ini. Berbagai ekstensi ya. Kita lihat properties. Ya. Di sini kapasitas flash disknya itu 4 GB. Kemudian saya isi penuh, hampir penuh ya, yang sisa 16,4 MB lagi. Di sini banyak data-data, ada PPT, file Excel, ada juga file .x, ini file Word, ada yang ekstensinya .doc, docx, ada cuman doc seperti ini, .doc, .docx, begitu juga Excelnya. Di sini ada ekstensi .xlsx. Di sini ada .xls. Di sini juga terdapat file MP3 berekstensi MP3 untuk musik, dan untuk video berekstensi .mp4. Di sini juga ada file PDF ya. Kemudian di dalam folder ini terdapat banyak lagi data. Setelah flash disk kita siapkan, oke, ini hasil tadi, kita close dulu ya. Kita buka file, aplikasi FTK Imager. Kita klik yes. Kita pilih add evidence item. Karena kita menggunakan flash disk, maka di sini kita pilih physical drive. Kemudian kita klik next. Untuk source, ini kita pilih ya di mana flash disknya. Mungkin tampilannya berbeda di setiap laptop atau komputer. Apalagi kalau sudah terhubung dan banyak drive penyimpanan. Karena di laptop saya cuma 2 nih, ada SSD sama flash disk. Jadi saya pilih yang di flash disk ya, karena memang di studi kasus kita menggunakan flash disk 4 GB. Kita pilih ini. Kemudian kita klik finish. Ya akan tampilannya seperti ini ya, setelah kita memilih evidence item. Setelah memilih evidence item, kita pilih create this image.
Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena kita menggunakan flash disk, maka kita pilih physical drive, kemudian klik next. Di sini kita pilih flash disk kita tadi. Kemudian kita klik finish. Di image destination kita add, di sini kita pilih destination image type raw dd, kemudian klik next. Untuk evidence item information, di sini saya akan isi random ya. Untuk case number kita bisa isi 001, begitu juga dengan evidence number 001. Kemudian unique description kita bisa isi imaging flash disk 4 GB using Replica Imager. Di dalam kasus nyata, itu kan barang buktinya bisa beragam ya, flash disknya. Bisa 2 GB, 4 GB, 8, 16, atau berapa. Tapi untuk cara-caranya sama seperti ini. Untuk examiner, kita bisa isikan namanya, nama saya, notes, mungkin bisa kita isi komputer forensik. Kemudian kita pilih next. So, image destination folder, hasil imagingnya kita simpan di, kebetulan saya sudah buat sebuah folder di Meet komputer forensik. Nah, di sini saya telah membuat folder kosong di sini untuk menyimpan hasil imaging nantinya. Kita kembali ke aplikasinya. Kita cari ya tadi di E, local disk E, Meet komputer forensik. Nah, di sini kita klik foldernya. Ini folder forensik MR Wahyudi 1914-216. Ini saya. Kemudian kita klik OK. Untuk hasil imagingnya, kita beri nama filenya. Saya ambil contoh, kita bisa isikan imaging saja. Kemudian kita klik finish. Setelah itu kita pilih start. Kita tunggu prosesnya. Mungkin ini butuh waktu beberapa menit ya. Kita akan tunggu. Prosesnya mungkin butuh waktu 5 menit, 10 menit, ya tergantung dari isi filenya ya, isi flash disknya.
Ini prosesnya sudah mau selesai. Selesai. Nah, di sini kita harus pastikan ya MD5 hashnya di compute hash maupun di report hash itu nilai verify resultnya itu match. Begitu juga di SH1 hash. Kedua ini haruslah bernilai match ya. Itu artinya menandakan hasilnya sama. Kemudian kita klik close. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan image summary atau info-info yang ada di sini. Seperti case information. Ini yang kita input tadi ya. Case number 001, evidence number 001, unique description, imaging flash disk 4 GB using FTK Imager, dan examiner Muhammad Rizkohidi, notes, komputer forensik. Nah, di sini lokasi tempat kita menyimpan hasil imaging kita. Kemudian terdapat juga informasi lainnya, seperti device info, source type physical, karena kita menggunakan flash disk tadi, jadi tipenya physical. Kemudian terdapat juga drive geometry. Di sini ya. Ada juga informasi physical drive information, drive model general USB device, drive serial number yang kosong, drive interface type USB. Nah, kita mencolokkan flash disknya di serial USB. Removable drive through. Jadi drive-nya itu bisa kita cabut ya. Source data size-nya hampir 4 GB. Sector count sekian sekian sekian. Ini compute hashes-nya. MD5 checksum, SH1 checksum. Kemudian terdapat juga image information, acquisition started. Di sini kita bisa lihat acquisition finish, ya, proses akuisisi atau imaging tadi ya. Jalan sekitar 4 menit, hampir 5 menit. Ini hasil filenya. Kita klik OK. Close. Kita bisa melihat file hasil imagingnya di folder yang kita pilih tadi ya. Di E. Di sini terdapat file yang memiliki ekstensi .txt. Ini ya, imaging.001. Isinya itu sama persis seperti di image summary. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, seberapa pentingnya akuisisi atau imaging itu. Jadi proses imaging itu sangat perlu dilakukan. Kenapa? Karena ini karena barang bukti digital itu banyak ya. Bisa dia berbentuk handphone, laptop, flash disk, segala macamnya, dan isinya juga bisa juga dijadikan bukti seperti dokumen yang kita lihat tadi, kayak di file Word, Excel, PPT, segala macam yang menyimpan informasi yang bisa mengarahkan kita untuk memecahkan masalah di suatu kasus. Ya, apapun itu yang berhubungan itu bisa dijadikan barang bukti. Nah, untuk penyitaan barang bukti seperti flash disk, laptop maupun HP itu, penyidik tidak boleh langsung mengakses isi file yang ada di dalamnya. Kenapa? Jika kita melakukan
accessing kepada file yang terdapat di laptop, HP, ataupun di flash disk, ataupun tempat penyimpanan lainnya, maka itu bisa mempengaruhi di date modified-nya ya. Itu bisa di sini. Maksud saya di aksesnya akan ketahuan. Nah, ini jika penyidik salah dalam melakukan langkah dengan mengakses ini, maka bisa saja atau bisa barang bukti tersebut tidak valid untuk dihadirkan di persidangan. Kenapa? Ya karena file tersebut telah diakses setelah penyitaan dan ini bisa jadi alibi untuk sang pelaku di dalam kasus yang terlibat di dalam kasus kejahatan itu untuk menuduh pihak penyidik bahwa pihak penyidiklah yang telah merubah isi yang ada di dalam file mereka. Jadi mereka bisa lepas tangan gitu. Maka dari itu penyidik penyidik kita harus diberikan pelatihan agar barang bukti digital itu tidak tidak bisa sembarangan kita perlakukan. Hmm, seperti yang apalagi berhubungan dengan file yang ada di dalam suatu media penyimpanan ya. Itu diperlukan suatu perlakuan khusus seperti ini. Jadi jadi penyidik pun tidak boleh mengcopy juga ya filenya. Jika file di sini dilakukan copy atau apa itu bisa juga mempengaruhi di propertiesnya tuh. Dari create, modified atau aksesnya itu bisa berubah jika penyidik melakukan copy terhadap data yang ada di sini. Maka dari itu diperlukan namanya proses akuisisi tadi atau imaging tadi. Ya, yang hasilnya seperti ini tadi. Salah. Nah, jadi ini hasil ini sama persis seperti yang isi yang ada di dalam flash disk flash disk barang buktinya ya. Jadi isinya itu sama persis. Nah, jadi kalau penyidik mau mencari suatu informasi atau apapun itu yang ada di dalam suatu barang bukti seperti flash disk, HP, laptop tadi, ya, penyidik harus melakukan imaging dulu, kemudian baru bisa mengotak-atik isi yang ada di sini, di isi yang setelah dilakukan imaging. Jadi mau penyidiknya membuka video, membuka Word, segala macam untuk mencari jejak-jejak bukti-bukti kejahatan itu bisa dilakukan di sini. Dan itu juga bisa menjadi dasar yang kuat ya untuk penyidik nantinya. Jadi file ini sudah valid lah, bisa dikatakan valid untuk dibawa ke persidangan. Jadi sang pelaku itu tidak bisa mengelak lagi ya bahwa isi filenya telah dimodifikasi atau ditambahkan, dikurangkan segala macam. Itu sang pelaku sudah tidak bisa lagi karena kita telah melakukan imaging tadi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam video tutorial ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.